mengatakan kamu sudah saya kumpuli. Si istri mengatakan oh enggak, kamu belum mengumpuli saya. Suami ngomong sudah. Mungkin suami mengatakan waktu ketika itu kamu tidur. Ya. Si istri nggak tahu. Maka bagaimana? Maka dikatakan falqul, maka ucapan yang dipegang adalah ucapan istrinya. Terus bagaimana? Apakah ucapan begitu saja? Enggak, pakai sumpah. Falqul qauluha biyaminiha. Itu ucapannya si istri dan disumpah. Sumpah kamu tidak dikumpuli sama lakimu, suamimu. Iya saya bersumpah, ya sudah, itu kan. Nah kalau sumpah gini nanti kalau bohong apa enggak itu urusan dia sama Allah. Masalah di dunia ini, masalah yang banyak itu masalah suami istri. Pernikahan ini ruwet. Enak pernikahan. Oh iya. Ya. Di sisi ada enaknya, di sisi lain ya ada nggak enaknya gitu aja. Banyak enak. Oh iya. Akhirnya kita ngomongnya sing jebul-jebul ada kawin kan. Iya. Yang buat satu ya banyak enak. Yang buat dua banyak kepikiran. Oh enggak. Enggak tahu. Asal mujarrad. Tanya sama Ana, banyak enaknya apa enggak? Ana bilang banyak. Yang kedua Wa huwa ayyakula raja'tuha. Nah itu rujuk itu bagaimana? Di sini dikatakan wa huwa ay rujuk tersebut al-qaulul mu'tabar fi raj'ah. Ya, ini bab tentang harusnya ini bab tentang pembahasan tentang ucapan yang mengacu kepada rujuk. Itu juga di sini dikatakan ya, ada sharih dan kinayah. Sharih dan kinayah. Nah, kalau yang sharih bagaimana? Seperti mengatakan ayyakula raja'tuha. Saya kembalikan dia. Ngomong sama si mertuanya, maaf Pak, siapa fulana atau si Zainab tadi raja'tuha, saya rujuk kembali. Bapaknya gak bisa ngomong, oh gak iso nak, gak bisa. Ya. Kalau bapaknya mengatakan tidak bisa, tapi si istri tetap, ya saya mau balik, maka tetap si istri tidak dimasukkan kategori anak durhaka. Kenapa? Karena setelah menikah, dalam keadaan iddah, statusnya masih istri. Dan seorang istri itu tidak lagi boleh untuk mengingkari atau melawan suami. Gak bisa. Andaikan didahulukan si bapak atau si suami, maka syariat mengatakan suami, bukan bapak. Karena lepas sudah tanggung jawab bapaknya. Ini sekarang tanggung jawabnya suami. Awir taja'atuha, atau saya kembalikan kembali dia. Awradatuha ila nikahi, atau saya kembalikan dia kepada pernikahanku. Ini semuanya adalah lafadz daripada lafadz sharih. Ini tadi kalau orangnya bisu bagaimana? Suaminya bisu, ya ngomong, bojone bingung apa iki. Maka di sini dikatakan cukup dengan isyarat. Isyaratnya bagaimana? Misalnya, berarti harus Baswedan ya. You, ayo balik.
Oh, sama istrinya gitu. Tapi yang bisu ya, yang akhras, yang bisu. Itu boleh. Ya. Tidak bisu gini-gini kan apa? Ya. Itu suaminya apabila suaminya tidak bisa bicara. Di sini ada nazam yang populer. Nazam yang populer itu mengatakan isyaratul akhrasi mithla nutqihi fima ada thalathatin li sidqihi fil hadhi was salati was syahadah tilka thalathatun bila ziyadah. Isyaratnya orang bisu itu seperti hukumnya nutuk, berbicara. Dia apa? Di 3 keadaan. Seperti apa? Fil hanf. Hanaf itu kalau misalnya janji atau bersumpah kemudian dibatalkan sumpahnya. Hanaf itu namanya. Was salat, seperti salat. Was syahadat, begitu juga seperti syahadat, kesaksian. Tilka thalathah bila ziyadah. Maka itu 3 hal yang tidak pakai ziyadah, tidak ada tambahan lagi. Makanya itu kalau orang yang saya kemarin sampaikan ya, seorang musolli, orang dalam keadaan sholat, tapi dia bisa melakukan jual beli bahkan akad nikah. Siapa itu? Orang sholat, dalam keadaan sholat itu dia melakukan jual beli dan juga akad nikah, dan ketika salam semuanya itu terjadi. Sah baiknya, sah jual belinya, sah nikahnya. Yaitu orang bisu kalau ketika dalam keadaan sholat. Allahu Akbar. Dia bisu. Terus ada satu orang nawari apa? Barang dagangan. Mau beli ini. Isyarat. Yakin ya, harganya sekian. Ini ngomong. Oke. Jual belinya sah. Sholatnya masih sah ini. Lalu kemudian pas nikah, wali toko dia sembahyang, angkah tu kau zawj suka baktu bataka fulana binti fulan bil mahar 100.000 rupiah. Saya nikahkan kamu dengan fulana, dengan anaknya si fulan dengan mahar 100.000 rupiah. Dia mengatakan iya. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wis jual beli, wis kawin. Itu isyaratnya orang bisu. Kemudian wa in qala tazawwajtuha au nakahtuha fa huwa kinayah. Kalau dia mengatakan, si suami mengatakan tazawwajtuha, saya nikahi dia kembali, saya nikahi dia, atau saya kawini dia, maka itu hukumnya adalah kinayah. Apa itu kinayah? Kinayah itu berarti memerlukan memerlukan apa? Memerlukan niat. Memerlukan niat. Karena itu ucapan yang tidak menunjukkan untuk kembali. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ketika si suami mengatakan kamu kembali padaku, itu rujuk. Kembali, rujuk, baliklah, rujuk. Kemarilah, rujuk. Tapi begitu kita nikah kembali, itu tanda tanya, itu kinayah. Walaupun itu kalau secara logika itu kembali ke nikah, berarti kan harusnya sudah rujuk. Gitu. Tapi itu dikatakan oleh ulama sebagai lafadz kinayah. Wa istahabul isyhad, maka disunnahkan isyhad, ya disaksikan. Paling tidak ya disaksikan oleh kedua orang tuanya, mertuanya, saudaranya, keluarganya. Ketika talak kan nggak umum-umum, talaknya kan nggak woro-woro ngomong saembong, aku tak talak ya ngomong kan nggak ngomong gitu. Yang tahu kan keluarganya biasanya, masing-masing keluarga. Maka cukup dengan kesaksian keluarga itu supaya nggak timbul fitnah gitu. Gak usah undang kiai ini, Habib, gak usah. Gak usah, panggil saudaranya kamu ini ya sudah.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan istri saya kepada saya. Nah, terus saya wis keretan wis. Ya. Wala yasihu ta'liqur raj'ah. Maka tidak sah raj'ah pakai ta'liq. Ala syarat. Dengan syarat misalnya. Karena ini kan mengembalikan kok pakai syarat-syaratan. Dia itu hakikatnya, dia itu masih istrimu. Balik kok kata syarat itu ya opo. Ya. Sebagaimana nikah itu tidak boleh pakai syarat, begitu juga rujuk tidak boleh pakai syarat. Wa idza talaqa, apabila seorang lelaki yang merdeka mentalak istrinya duna talas di bawah 3 dan hamba atau budak menalak istrinya di bawah 1 ya apa? Di bawah 2 ya. Atau talak 1. Ingat ya, orang merdeka talaknya punya berapa? 3 talak. Kalau sudah 3 selesai, nggak boleh rujuk, nggak ada roj'ah lagi. Budak punya berapa talak? 2 talak. Jadi talak 1 sudah boleh rujuk, talak 2 nggak bisa rujuk. Nah, kemudian kalau seorang lelaki merdeka mentalak istrinya di bawah 3 dan hamba atau budak mentalak istrinya masih 1 talak, thumma raja'at ilaihi, kemudian kembali dia kepada suami tersebut biraja'atin, dengan rujuk, au nikahin, atau nikah, adat ilaihi bima baqiya min adadit talak, maka kembali dengan jumlah talaknya. Talaknya sisa berapa tadi? Talak 1 berarti kalau kita yang merdeka ini berarti sisanya 2. Nah kalau rujuk itu gitu. Rujuk itu gitu. Talak 1 masih bisa rujuk? Bisa. Nanti kalau ditalak lagi bagaimana? Ya berarti masih sisa 1. Ditalak lagi, entek jalai. Makanya dikatakan adat ilaihi, kembali kepadanya tersebut, bima bagia, dari apa-apa yang tersisa, min adadit tolak, dari jumlah talak. Sawa'un tazawwajat ghairahu ba'dahu amla, walaupun itu kembali lagi atau tidak. Makanya fan nikahu tsani, maka nikah yang kedua wal madkhulu fi, itu kalau misalnya hukum dinikahi oleh orang lain lagi katanya. Sawa utazawaj ghairahu ba'dahu, setelah si laki tersebut amla ataupun tidak. Maka nikah yang kedua ataupun wal madkhul fihi, dan orang yang mengumpuli si istri tadi itu la yahdimanihi, maka tidak bisa menghancurkan kedua masalah itu, tidak bisa menghilangkan sisa talak. Tidak bisa menghilangkan sisa talak. Subhanallah. Kecuali kalau talaknya talak 3, itu sudah habis. Kalau dinikahi sama orang lain, kemudian dikumpuli sama orang lain, lalu dicerai dengan orang lain tersebut, lalu baru kembali lagi ketiga. Tapi kalau masih 1 talak, itu bisa rujuk. Tapi kalau nggak dimanfaatkan rujuk tersebut, hilang, akad lagi. Akad terus anunya lagi, talaknya bagaimana? Masih tersisa. Dan tidak hilang kecuali bainunatul kubro, yaitu talak 3. Makanya lafaz talak ini hati-hati ya. Kalau bisa nggak usah dipikir supaya nggak tersebut. Makanya cok akan delok film apa ini? Ya ikulah pokoknya ya jenis-jenis apa gosip, cek-cek, silet ya. Artis ulang kadang-kadang uang ini kebacut. Iya.
Selain riba ya itu tadi ya, menjadi pendidikan. Jadi kayak viral gitu. Saya nemukan satu orang istriku cek gampang nih ngomong itu cerai. Sini main mas kayak dari payu-payu wong. Wis talah, nek wis mari ditalak, ndak payu ndak payu. Ini banyak laki sama perempuan ini banyak laki. Laki ini banyak perempuan. Laki ini kalau seorang perempuan sudah ditalak, kirim salam. Ya. Laki yang single nggak mungkin cari kecuali cari yang Perawat. daya itu. Coba hati. Mancing. Lo anu nggak mancing, lo antum kepancing deh. Kepancing. Ya. Kayak gitu. Makanya itu ini nasihat sebenarnya untuk perempuan, tapi nggak tahu kok Abu Qadir tersinggungin saya bingung. Tak tersinggung, kepancing. Oh, baik. Nah ya itu, karena perempuan itu ya, ujung-ujungnya seperti itu. Kalau nggak lama dipinang orang, atau kalau enggak dia sendiri yang tidak mau menikah lagi dengan alasan trauma. Padahal sing tak perkara ya DE kadang-kadang. Sing tak perkara DE, sing trauma DE. Makanya itu ini disiarno ya sembus apa kok tak komentari apa. Makanya itu seorang perempuan adalah artis terbaik dalam permainan play victim. Ngerti kan play victim? Tidak ngerti browsingan. Mudah-mudahan menjaro mati. Wa idza talaqal hur, ini faslun fi istifa'i adad talaq wa ahkami. Pasal membahas tentang istifa, pelunasan atau selesainya jumlah talak dan hukum-hukumnya. Wa idza talaqal hur zaujatahu thalathan. Apabila seorang perempuan seorang laki yang bebas merdeka mentalak istrinya, thalathan, talak baik 3 itu sekaligus atau 3 itu tadarruj, berangsur. Sekaligus dia mengatakan kamu saya talak 3. Berangsur, kamu saya talak 1. Besok ketemu nek saya talak lagi kamu. Besok ketemu lagi saya talak lagi kamu. Semua hukumnya sama. Talaknya talak 3. Jangan tertipu kepada satu orang yang mengatakan oh kalau talak 3 satu majelis terjadinya cuma 1. Itu nggak ada. Itu sudah kita bahas kapan hari kan. Au talaqal 'abdu talqatain, atau seorang budak mentalak istrinya 2 talak. Baik setelah dukhul ataupun sebelum dukhul. Qabla dukhuli au ba'dahu, atau sebelum dukhul atau sesudah dukhul, dikumpuli. Lam tahillu lahu, maka tidak halal itu perempuan bagi si suami hatta tangkiha, sampai itu perempuan menikah zaujan ghairahu, suami selain yang ada, selain suami yang kemarin. Nah, harus dinikahi muhalil. Jadi harus dinikahi orang lain. Nah, orang lain ini namanya tanda kutip muhalil. Apa muhalil itu? Yang menyebabkan untuk halal. Jadi muhalil ini tidak boleh pakai transaksi. Kejadian nyata ini kejadian nyata. Ya, ada satu orang ditawari jadi muhalil. Pertama ndak gelem. Iki lho sing api kawin mbek pon, ditetekno fotonya. Oh iya gelem. Oh iya. Akhirnya ini gara-garanya si suami mentalak istrinya talak 3. Saking mungkin kakek beban, ono masalah, pas mulai masalah itu dikowenang omah.
Masalah tersebut dibawa ke rumah. Ribut sama istrinya langsung ditalak 3. Begitu si istri ditalak 3, ya, terus si suami maafkan saya, mas sampai ini mau talak aku terlalu. Sampai ini kalau kalian nutul aku saya, nggak boleh megang saya, nggak boleh menyentuh saya. Lu mosok iya, terus siapa? Nah, akhirnya ngomong sama ulama dan lain sebagainya, semuanya sepakat. Nggak ono sih ngomong, oh nggak apa-apa, ada. Semuanya sepakat mengatakan harus menikah kembali. Akhirnya dia mikir, ini nek tak kawin ambek koncoku, wis gawe rapi kok rapi. Akhirnya dicari satu ustadz, seorang ustadz, lalu ustadz tersebut ditawari. Terus ustadz tadi ngomong, oh enggak, saya punya teman ustadz satu lagi, saya punya teman ustadz, mungkin dia mau. Ya coba, orangnya bagaimana? Wis baik pokoknya, oh baik wis, percaya. Akhirnya datang, ditawari jadi muhalil, mau begini, ya sudah, bismillah. Tapi nggak pakai transaksi ya. Alias nanti kalau setelah nikah pegatan loh yo, nggak pakai gitu. Kalau seperti itu nggak boleh, nggak sah. Itu artinya menikahi untuk dengan syarat talak, ya nggak boleh. Ya. Akhirnya dinikahilah. Begitu dinikahi, ternyata si istri tadi itu lebih nyaman sama ustadz itu mau. Wes batal, nggak kawin, nggak talak akhirnya. Keterusan. Iya. punya cara masuk surga. Nah itu. Ya sama nek lha sing iki sing dikawin iku ya ayu. Pikire kapan maneh grantek kaya ngene ibarate ndak katik delek malah diteleki. Ya. Itu. Hah? Banyak ya? Banyak. Lu banyak. Berarti profesi yang menjanjikan. Modelnya sampai ini kurang adoh kopi ini rek. Hah? Temen kurang adoh kopi ini. Banyak. Hah? Profesi yang menjanjikan katanya. Temen kurang adoh. Itu. Jadi seperti itu kejadian itu luar biasa banyak. Terus maling ngono tukaran. Maling ngono tukaran iki ya akeh. Paten-patenan ya akeh gara-gara kaya ngene. Wa in tughayyab bi qubuliha hasyafatahu aw qadruha bi syartil intishar wa sihhatin nikah. Bukan wa in ini, itu apa? Wa'an itu. Wa'an ya. Iya, ini di sini wa'in. Cetakan nama wa'in. Wa'an tughayyab, syaratnya menikah tersebut bukan cuma akad terus dicerai, enggak. An tughayyab bi qubuliha, hendaknya dikumpuli. Hasyafatahu, maksudnya semono lho rek, ya. Tidak paham, maksud detail kayak gini rek. Au gadruha, atau walaupun helmnya saja. Bisyartul intishar, dengan syarat si laki harus tegang. Duduk tegang ini ya. Langsung menunggu tegang. Wasihatin nikah, dan sahnya itu nikah. Nikahnya sah harus dikumpuli walaupun sekali. Itu syaratnya bisa rujuk, bisa kembali lagi dengan suami yang lama. Wa ammal iddatu, adapun iddah, mau jadid. Kok cepet ya? Mau jadid ya? Itu enak, itu cetakan baru itu. Wa amal iddah, adapun iddah wa hiya ma'khudatun minal adat, ya itu terambil dari kalimat yang namanya adat atau bilangan. Fa idza talaqa, apabila seorang lelaki mentalak istrinya qabla dukhul, sebelum dikumpuli, fala iddata 'alaiha, maka tidak pakai iddah.
Iya, nggak pakai ida. Karena apa? Nggak diopo-opo kok. Belum dikumpuli. Ya itu kejadian, pernah kejadian. Ada salah satu orang dari kawan kita ya. Karena tidak tak sebut jadi gak gibah ya. Cuman ini kan pelajaran. Ya cukup saya tahu gitu aja. Nah, karena kenalan di media sosial. Kenalan di media sosial. Kok foto ini kabeh iki lak wong lemu dadi kurus. Wong ireng dadi putih. Sekarang dibaca belas foto ini. Akhirnya janjian nih LDR, long distance hafal kan? Relationship, hubungan jarak jauh. Ya. Nggak ada foto, tiap dimintai foto sih wanita soleha. Terus janji ya menikah gitu. Begitu terus janji menikah dan lain sebagainya, baru dikirimi foto. Foto itu lek, nggak ono wong ngirim foto sing paling elek. Nek misalnya sampai kenalan, jawab foto, kon foto pas tangi turu. Nah, itu ketok asli aja. Itu asli. Akhirnya kirim foto, ya jelas orang cari foto itu, foto 1000 dipilih sing paling apik. Dikirim, seret. Ya, dikirim, oh sampai berangkat nggak ketemu bapaknya sudah dibilangi, katanya mau nikah begini, oh iya betul bah, katanya, oh iya mau nikah, ya sudah, kalau begitu saya nikahkan, gini, ya sudah hari ini nikah, begitu nikah terus ketemu di kamar, begitu masuk di kamar ditelok, lu, sopo iki, bedo langsung. Beda jauh, sudah total berubah total. Ini nggak salah kamar tapi begini. Akhirnya apa? Macam-macam alasan sing ini, alasan sing ngono, akhirnya ditalak tanpa didukhul. Ya masih lumayan lah ditalak tanpa didukhul. Nek wonge kurang ajar didukhul sik baru ditalak, itu kurang ajar. Ya. Nah, itu. Jadi itu terjadi. Maka bagaimana? Fala iddah, maka nggak pakai iddah. Wa in talaqaha ba'da dukhul, tapi apabila ditalak itu setelah dukhul, setelah dikumpuli kemudian ditalak, wajabat 'alaiha al-iddah, maka wajib bagi seorang istri tersebut iddah. Wal infisakhun nikah kat-talaq, dan terhapusnya nikah itu seperti talak. Apa terhapusnya nikah itu? Misalnya kematian. Salah satu contoh yang paling banyak itu kematian. Kematian itu nggak katik talak, otomatis begitu mati wis mari. Ini jandanya fulan selesai. Ya. Itu seperti talak. Walaupun itu si zaujan, dua suami istrinya sama-sama kecil atau balighain atau sama-sama dewasa dan lain sebagainya. Ataupun sebagai sang suami kecil atau si istri kecil sama saja. Wal murad bidukhul, yang dimaksud dengan dukhul, al wat'u adalah dijima, wata. Wa mithluhu, dan sebagaimana dijima, istidkhalul mani adalah memasukkan sperma. Itu bahasa kerennya apa? Bayi tabung. Ya, bayi tabung. Jadi suami itu memasukkan spermanya ke dalam rahimnya perempuan tersebut. Bayi tabung itu halal, boleh, dengan syarat-syarat itu suami istri. Dan yang dimasukkan itu adalah sperma muhtaramah, sperma mani muhtaram, maninya si suami itu sendiri. Dan indung telurnya atau rahimnya adalah rahimnya si istri. Kalau yang di bank sperma itu haram. Anake sopo? Bingung bapaknya sendiri. Itu tidak bisa ya. Itu ada. Itu sempat booming.
seorang artis-artis atau orang-orang yang pejabat atau orang yang sukses, orang yang apa jenenge ya, ngene ya. Tokoh-tokoh itu dia mendonasikan spermanya. Nanti suami istri itu datang ke bank sperma tersebut ditawari, ono lho spermane sapa? Misalnya spermane siapa ya? Hah? Siapa? Siapa itu? Oh sekali Pak. Belum. Makanya tak. Novel iki tak doakno cepet kawin nek dhek ndak kakean ngomong pas majelis. Nek kakean ngomong saya asik ngomong nang majelis, ndak tak doakno kawin sih. Tapi tetep aku tak doakno sugih. Cuma sugih gak kawin. Ya, jadi seperti itu. Nggak boleh itu nggak boleh haram. Spermanya Messi misalnya, nggak boleh haram itu ya. Haram. Wal murad bidukhul wa mithluhu istidkhal mani. Begitu juga seperti hukumnya watak adalah istidkhalul mani, memasukkan mani. Halalan au syubhah, baik halal ataupun syubhat. Syubhat itu sudah saya jelaskan kapan hari ya. Wala tajibul iddah bimujarradil khalwah. Maka tidak wajib iddah bimujarradil khalwah, cuman sekedar khalwah. Khalwah itu menyendiri, berduaan. Iki wis berduaan iki, berduaan toh. Masih 1 tahun cuman berduaan ya padha wae. Kalau belum didukhul maka tidak wajib iddah. Iya. Wa man wajabat 'alaiha al-iddah, dan barang siapa yang seorang perempuan yang diwajibkan iddah baginya, wahia hamilun, kalau itu perempuan itu hamil, i'tadat biwad'il hamil, maka iddahnya seorang perempuan yang dalam keadaan hamil adalah biwad'il hamil, adalah dengan melahirkan. Wa tanqadil iddah biwad'i mayyit. Waton qadi, begitu juga iddahnya itu akan selesai biwad'i mayyitin, dengan melahirkan walaupun itu dalam keadaan sudah meninggal. La biwad'i alaqah, dan tidak dinamakan iddah dengan keluarnya alaqah. Iya, masih berbentuk daging. Karena alaqah itu belum dinamakan hamil. Di dalam sini tuh, kalau kita kan kalau di dalam kedokteran itu namanya hamil, tapi dalam syariat itu masih belum dinamakan hamil. Makanya ada sebagian daripada ulama yang memperbolehkan menggugurkan atau aborsi kehamilan sebelum 4 bulan. Kan ya? Ada, tapi itu pun pendapat lemah. Alasannya apa? Alasannya masih belum dinamakan hamil. Menurut sebagian, hamil itu kalau sudah 4 bulan ke atas itu namanya hamil. Kalau masih dalam usia-usia seperti itu, masih di bawah 4 bulan, itu bahasanya cuman wis telat. Bojone wis telat. Makanya repot ini ya. Nah, terus kalau 4 bulan kenapa? Karena 4 bulan itu sudah ditiup ruh. Itu alasannya. Tapi kalau keluarnya itu alaqah itu bukan daging, alaqah itu apa ya? Darah, masih darah. Kumpalan darah. Mudghah baru kumpalan daging. Nah, kalau sudah kumpalan daging yang keluar, dan ini kata suster atau kata bidan
ini adalah asli kehidupan atau sudah jadi Janin. anak, bakal jadi anak, maka iddahnya selesai. Iddahnya selesai. Wa yushtaratul infisali jami'il hamal, maka disyaratkan setelah lepas itu anak keseluruhannya. Begitu anak itu lepas secara keseluruhannya, maka disitulah si istri sudah iddahnya selesai. Tapi nek sik ndase sik mlebu, sikile wis metu. Kepalanya masih di rahim. Kakinya sudah keluar rahim. Bojone teko, oh tak rujuk. Nah, ini apa hukumnya? Hah? Hukumnya jadi rujuk apa enggak? Enggak. Jadi rujuk. Kok bisa? Lah ini istri itu disyaratkan apa? Infisaluhuma, terlepas keduanya, Pak, ibu dan anak ini. Nek saya ceket sekol bunda sih berarti dorong belum lepas semua, masih terkait. Makanya sawaun kamilul khilqah, walaupun itu khilqahnya, bentuknya anak tersebut sempurna ataupun dalam keadaan masih mudghah. Ya, kemarin daging. Mudghah lam tatasawwar, mudghah yang masih belum berbentuk anak, dorong anak motoi, masih kepala daging biasa. Wa syahida arba'u qawabil, dan disaksikan oleh 4 orang bidan annaha mabda'u khalqi adami, bahwasanya ini adalah permulaan daripada manusia atau asal muasal manusia, gumpalan daging itu. Bukan gumpalan daging ini bukan daging apa Anda, tapi mereka mengetahui ini daging ini cikal bakalnya anak, cikal bakalnya anak. Wa yustaratu an yakuna al-walad mansuban ila man lahul iddah, dengan syarat juga si anak tersebut mansub, dinisbahkan, ya, dinasabkan ila man lahul iddah, kepada si suami yang mentalak ibunya tadi, mentalak istrinya tadi. Hamilnya ambek wong liya, dicerai sama kumpulnya sama ini, lalu kemudian cerai. Lah ini anaknya nih anak siapa? Anak orang lain, ya beda hukum, beda. Makanya di sini dikatakan likaunihi yumkin minhu walau ihtimalan kal manfi bi'an munahwi li'annahu la intafa bi'an dhahiran fa yumkin kaunuhu minhu wa lihadza istalhaqahu. Seperti halnya kalau misalnya hukumnya itu orang yang dari hamil karena selingkuh. Nanti ini hukumnya seperti hukum li'an. Hukum li'an itu apa? Hukum li'an sama talak. Kalau talak itu masih bisa dirujuk, masih bisa balik selama di dalam kehidupan dunia. Kalau li'an itu selingkuh kemudian ada pelaknatan di sini, perkutuk-kutukan. Ini si istri nggak bisa rujuk dunia akhirat. Dunia akhirat nggak bisa rujuk. Masih jadi mbah-mbah misalnya, sama-sama si suami jadi kakek-kakek, si perempuan jadi nenek-nenek. Aku kangen sama biar aku tak rujuk balik yuk, kami mana yuk, nggak iso. Nah, karena sudah lian. Gitu. Allah, bahaya gini yuk. Di Amerika itu ada siaran TV sendiri, program TV, bahasnya kayak gini. Suami istri dikumpulkan, anaknya dites DNA di tempat, hasilnya ditunjukkan, langsung dikatakan ini bukan anakmu. Sekarang-keran, ternyata apa? Wah, kayak perselingkuhan. Banyak. Lu kok Amerika di sini lu banyak.
Di Indonesia itu banyak. Sekali-sekali ya, nek karo titik ngeprank, mlebu warung, restoran, ya, sing rada rame, terus kan nggawa HP telepon. Iki lho bojomu ana nang rene. Lah kabur kabeh. Temen kabur. Ngomong banter, lho bojomu iki lho nang rene iki lho tak fotono ya, tak fotono ya. Ngomong sing banter. Iku sing lanang wedok ngono. Bingung. Ngerasa kabeh. Bingung, iya. Kenapa? Dan itu sudah ada yang melakukan itu. Eksperimen sosial itu tadi itu sudah ada yang melakukan seperti itu dan terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan suami istri kita ini yang semuanya dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dijauhkan daripada perzinahan, perselingkuhan, dijauhkan daripada hal-hal yang diharamkan Allah. Ya Rabb, ya. Tidak bisa, kalau sudah li'an tidak bisa. Nah sekarang orang sudah tahu selingkuh. Ya gak apa-apa wis, ngono lah. Oh goblok iki wong. Tidak bisa. Sudah pasti tuduh-tuduhan itu. Nah tuduh-tuduhan itu namanya li'an. Ya. Falau hamalat min zina, cambil lagi. Jam setengah 5. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, alhamdulillah sudah banyak yang mudik. Alhamdulillah, tidak usah bahas lagi ya kalau hamalat bizina tidak usah satu ini lain. Allah Ta'ala. Yang mau bertanya silahkan. Ada depan dulu. Kalau ada si suami Ya. mengucapkan saya tinggalkan itu udah dinamakan talak. Itu hukumnya kinayah. Tinggalkan itu kan banyak makna. Nah, Tinggalkan itu dicurigai khawatir suat lagi deh. oh khawatir suatu lagi, kawin lagi, tidak kawin lagi itu nggak masalah. Yang penting ketika si laki itu mengatakan saya tinggalkan, itu tujuannya apa? Niatnya apa? Kalau niat cerai. Bukan niatnya kalau seumpama saya dicurigai kalau suat gitu. Kalau Suat memang lagi, saya suat, Ya, tanpa terus? izin. saya tinggal kamu. Yang Nah, gitu istri. Saya Beb. Enggak, yang Terus lagi. cuma Oh. saya nggak merasa suat gitu. Dicurigai lah. Oh ya, udah. Pokoknya nggak niat untuk ninggal kan itu, nggak niat untuk talak kan, nggak masalah. Itu kinayah itu bahasanya. Itu bahasanya kinayah. Yang nomor 2 Beb. Kalau si istri tetap minta keyakinan untuk bersumpah ke Al-Quran, boleh nggak itu hukumnya? Kalau memang nggak suat, ayo sumpah ke Al-Quran. Apa ada gitu? Ada, sumpah pocong loh. Tapi ya nggak perlu lah itu, Nggak perlu. nggak perlu. Kalau si istri itu benar-benar, itu kadang-kadang cintanya seorang itu karena terlalu cinta itu sebenarnya. Bukan karena benci, nggak terlalu cinta jadi seperti itu. Ya perlu. Tapi kalau misalnya harus, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting nggak kawin temenan. Ayo betul. Ketika kenapa talak itu dijatuhkan kepada suami bukan istri. Nah, sedangkan istri kan sering mengucap untuk cerai. Tapi itu masuk sah atau enggak ketika istri minta cerai? Nah, sedangkan untuk laki-laki apakah cuma mengadukan itu atau iya itu sudah termasuk Nah, kalau si suami gitu itu tidak termasuk talak, karena bisa aja itu cuman ya cik menang aja bojone gitu. Kecuali bisu ya. Kecuali nanti bisu dengan Iya. Bisu gini ya termasuk. bisa itu kalau dipahami dan nanti kemudian kalau dia mengingkari si bisu mengingkari enggak gitu, maka dipercaya dengan sumpah. Tapi yang ini kenapa kok talak itu punyanya suami? Karena suami masih punya akal.
Si istri itu perasaan, nggak enak titik jauhi talak, nggak enak titik jauhi talak, nggak enak titik jauhi talak. Gitu. Dan dia itu kan akalnya kan naik turun, emosionalnya itu lebih emosional si istri. Dan itu hikmahnya Allah, makanya Allah letakkan talak itu di lisan suami. Terus terkait masalah zakat. zakat ya. Bagaimana hukumnya ketika kita melakukan zakat kepada kiai atau ustaz? Hah? Mengeluarkan zakat kepada kiai atau ustaz. Boleh menurut tapi bukan zakat fitrah ya. Zakat itu. Ini zakat fitrah. Kalau kiai atau ustadznya itu miskin boleh. Hah? Tak oleh. Tak boleh. Karena ikhtilafnya itu di zakat mal sebenarnya. Bukan di zakat fitrah. Kalau zakat mal boleh karena Imam Malik itu masih mengatakan itu fisabilillah. Tapi kalau zakat fitrah nggak boleh. Akhirnya kok kiai ini tutup pondok buka meracang kok, totoan beras enggak. Tanya tentang rujuk. Kapan hari anak tanya dengan tentang istri apakah bisa menolak ajakan rujuk. Nah, lalu kemarin kalau nggak salah dengan bilang kalau rujuk itu hak suami. Jadi yang benar kan? Yang benar. Si suami ya, itu memiliki kalimat rujuk. Istri tidak bisa menolak karena posisinya masih istri. Itu kan yang saya maksud waktu itu. Kan anak kasih embel-embel ada kekerasan. Eleng. Nah, kalau ada kekerasan, siapa yang mau dirujuk? Nek balik kekerasan, balik menek berarti jadi samsak hidup. Diantemi manek akhirnya iki. Paham? Nah, itu yang saya maksud. Maka kalau seperti itu istri boleh kabur sampai selesai iddahnya dengan tujuan menghindari yang namanya kekerasan. Paham ya? Nah, kalau tidak ada masalah dirujuk ya punyanya suami, istri mau nggak mau harus terima. Mertua, makanya saya bilang tadi, biarpun mertuanya ngelarang pun nggak punya hak. Bapak sing wedok nggak punya hak. Terakhir. Hah? Hah? Suami bilang, baiklah kamu ke rumah orang kamu. Tapi belakangnya tanpa balik lagi. Jatuh salah. Tetap kinayah. Tanpa balik ke sini, paling tanpa balik lagi. iya. Tanpa pernah balik lagi. Kinayah. Ya sapa ngerti yang meniki apa didol, makanya aja balik kan. Kinayah. Jadi kalau diniati, kalau nggak diniati nggak jadi. Nggak jadi. Karena lafaz sorry itu sudah jelas. Wallahu ta'ala alam. Terus bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kufri unsa wa tadaw rabbi warzuqna wa bikum lima jannati wa karama warzuqil kula halalan da'ima wa ahla ya ulama mahwa bil khairi wa nafwa kulla syar ربنا اصلح لنا كل شرور واكرم بالرضا واهدي عنا ربنا واغفر واصبر انت اكرم من ستر وصلاه الله توسل من اله الا انا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشارك الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق امرك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.